Humul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta madza aqra'u fi sholati bil laili wa kam raka'atun yambagi an usolliya. Fa in qulta maqalamun takon sapa sira maza ing surat opo, maza ing surat opo akra'u bakal maca sapa ingsun fi sholati ing dalem salat ingsun bil laili ing dalem waktu bengi wa kam lan iku pira rakaatun utawi pira-pira rakaat yambagi kang sayukja apa an usolliya yen to salat sapa ingsun. Fa'lam moko weruwa sapa sira anna Rasulullah ing sak temene Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lam yuwadib ora netepi ajeg sapa Rasulullah fi tahajjudihi ing dalem tahajjude Rasulullah ala qiraati syai'in ing atase maca suwiji-wiji makhsusin kang den khususaken wa minal hasanih lan iku setengah saking perkara kang bagus anta tatabba'a utawi yen to niti-niti sapa sira anta tatabba'a utawi yen to niti-niti sapa sira atau ngurut-ngurut sapa sira Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fataqra'ahu nuli maca sapa sira ing Al-Qur'an syai'an kelawan suwiji-wiji fa syai'an nuli kelawan suwiji-wiji kang meneh fi qiyamika ing dalem jumeneng sira. Maksudnya qiyamik itu ibadah bengi, bukan berdiri secara surah. Fi qiyamika ing dalem jumeneng sira ay qiyamil lail hatta tahtimahu sehingga ngatamaken sapa sira ing Al-Qur'an fi syahrin ing dalem mangsa sak wulan fi syahrin ing dalem mangsa sak wulan aw aqalla utawa luweh kidik aw aksara utawa luweh akeh hasba nasyatika kelawan milang-milang semangat sira hasba nasyatika kelawan milang-milang semangat sira. Ini sebetulnya kemarin ada beberapa hal yang sangat penting harus dijelaskan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di situ setiap malam turun menuju sama'id dunya, yaitu langit paling bawah. Maksudnya yang turun itu bukan zatullah,
tapi rahmatullah. Ketika malam itu sudah sampai pada waktu sepertiganya yang akhir, jika Allah ajabu hal min da'in fa'astajibalah, apakah ada orang yang mau berdoa? Adakah orang yang di situ mau bangun dari tidurnya untuk berdoa? Maka saya pasti akan mengabulkan doanya. Kemudian hal mim mustaghfirin, apakah ada orang yang mau memohon ampun? Maka pasti akan aku ampuni. Hal min sa'ilin, apakah ada orang yang mau memohonkan sesuatu? Maka pasti akan aku berikan sesuatu itu. Hal min taibin, apakah ada orang yang mau tobat? Maka fa'atuba alaih, niscaya aku akan menerima tobatnya. Hatta tatlu al-fajru, hingga fajar sodik itu nanti muncul. Karena ketika fajar sodik jika muncul, maka waktu sulusul lail itu sudah selesai. Kemudian ada satu ungkapan di sini dari sebagian ulama ahli tasawuf. Ahlul laili fi lailihim ka ahlil lahwi fi lahwihim. Orang yang biasa melakukan sholat tahajud di malam hari itu sama dengan ahlul lahwi, orang yang suka bermain musik. Orang yang suka bermain musik ketika dia sedang menikmati musik, artinya rasa malas dan rasa berat di hati untuk melaksanakan sholat tahajud itu tidak mengenai semua orang. Ada beberapa makhluk kepengiran ibadullah yang memang di situ menjadikan sholat tahajud sebagai satu hal yang menyenangkan, sebagai satu hal yang menjadi hobi, sehingga jika malam nikah se aslinya sengkah itu menjadi satu kenikmatan yang luar biasa. Nikah bagi ahlul lail, memang orang sebiasa jika malam ekunaaki kagui melaksanakan sholat tahajud. Bukan orang yang biasa bangun malam, yang di situ hanya untuk melakukan amrun dunyawiyun atau persoalan-persoalan duniawi. Ya, contoh misalkan jaga tengah malam, untuk apa nonton sepak bola? Jaga tengah malam apa? Misalkan di situ mecek sapo, atau di situ entar ke kanjana, usil ke kanjana, ngalak sabun kanjan, itu persoalan duniawi semua. Dia bukan semacam itu. Orang sepancen ahli bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud, itu jangan kamu kira mereka itu sangat keberatan. Tapi bedah pancen di antara mereka, saya menjadikan tahajud sebagaimana lahwun, satu dolanan. Apa ki dolanan itu ya in mainan kan. Sampean ia cek in mainan itu di waktu kapanpun itu kan terasa nyaman. Bagi orang yang ahli lahwi, orang yang sepancen seneng in mainan, datang sekolah ya payan sekolah, ayo main leker nih kakang kuina karena se pancen seneng ungku leker nih kakak tak membuat dirinya malas untuk nyanggupin gitu gitu. Ya begitu juga termasuk ahlul lail ini. Kemudian ada juga sebagian ulama selain adabu mundu arba'ina sanah ma ghammani syai'un illa tulu'ul fajri. Mulai 40 tahun lamanya tidak ada satupun hal yang membuat saya itu sedih, membuat saya itu susah, kecuali terbitnya fajar. Berarti orang ini keben malam tahajud.
Ketika fajar itu sudah terbit berarti waktunya tahajud sudah selesai. Aja pada berparak pada ban kuleban sampian. Kuleban sampian kan tidak ada hal yang paling menyedihkan bagi saya kecuali terbitnya fajar di bulan Ramadan. Apa itu? Ayyuhal ihwan qad ana waktul imsak. Sosa bulan tak ngakan laku beni sosa pernah tak ada waktu tahajud. Kan persis kan? Cuma ilahnya yang beda. Ada sing aki jengoklah celingaki mohon anak-anak saya sengka pasah baru malah ayyuhal ihwan masjid mau jadi anak santen kena ada pucat lah kata mati laku. Lemon orang seahli pasah insyaallah di situ gembira kan. Tapi walaupun orang itu ahli puasa melengeding Allahu Akbar maghrib ki itu pakun bunga pon. Kemudian ada seorang syekh juga yang bernama Atabatil Gulam. Beliau itu mengatakan kabatul laila 20 sanah. Saya itu merasakan kesengsaraan yang begitu besar selama 20 tahun lamanya. Itu di waktu malam. Jadi beliau Atabatil Gulam itu memaksakan diri untuk tahajud bisa istiqomah di ke-20 tahun kan. 20 tahun ini tak sekejap. Usianya lebih banyak daripada usia nak ria ngak semacam. Jadi gila nak kan ada sebung sedua loh kan ki. Dah ada. Itu untuk bisa istiqomah. Selestarin 20 tahun kesengsaraan itu berubah menjadi kenikmatan yang luar biasa. Ada pas kita kerokun nganti lagi seminggu berupaya untuk istiqomah tahajud sekiranya bisa senang. Yangel ini seorang wali Atabatil Gulam yang di situ tingkatan lebih tinggi daripada kita. Ini membutuhkan waktu 20 tahun lamanya untuk merasakan itu. Pon wa hadan na'im la yakunu illa ba'da tajarru'il mararat. Jadi kenikmatan di malam tahajud, di malam hari saat kita tahajud itu tidak bisa kita rasakan kecuali setelah kita merasakan kepahitan. Dan ini kaidah umum memang orang nikah bekal arasaaki perkara nyaman men sebelum arasaaki perkara tak nyaman. Orang arasah ngakan di kenyaman men sebelum lapar. Apakah lebih nikmat daripada sahur? Kenapa? Karena sebelum sahur itu sudah makan. Sebelum berbuka itu belum makan. Kenapa? Bedana karena senikmatnya sahur lebih nyaman daripada buka. Tak mungkin. Buktinya apa? Sedang-kadang gulaku pada saat buka menunjukkan cek buka lebih nyaman daripada sahur. Kan tak ada bahasa asahur benar-benar. Sebenarnya buka benar-benar. Nika bulan datang nika insyaallah banyak hal-hal yang unik gitu hal-hal seunik. Ya mantar santri kantos seragam lah kan. Buka bareng kapi. Buka deng mepadeng kapi. Ada saya buka cowok duk-duk kare antar sobunge. Napa boleh saya pre sekolah biasa godaan terbesar nak anak sekolah datang sekolah. Jadi pas antara kejedeng akran odik ya antara kejedeng akran odik duk-duk kare abid saya keluar. Itu patut dicurnuk ya. Ada jangan-jangan petong puluh persen aingnya ikhabai mandih saya 30% masuk ke dalam tabu ndak guyon deh pon. Fa in qulta madza aqra'u fi sholati bil laili wa kam raka'atun yang bagi an usolliya. Ketika ada pertanyaan
apa surat yang harus dibaca ketika melaksanakan sholat malam, yaitu sholat tahajud, dan berapa rakaat yang seharusnya harus dilakukan, maka ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tahajudnya itu tidak pernah istiqomah membaca satu surat tertentu, itu tidak. Berarti ini tidak dibatasi. Surat napa boy? Selastarin Fatihah, baca tepan sholat tahajud itu kenging sholat napa boy? Surat napa boy? Kulhu monggo, Yasin nyatok monggo, atau di situ dari Al-Kafirun ke bawah atau dari Al-Baqarah sampai khotam nggih monggo. Itu terserah sampeyan. Kemudian ada satu hal yang termasuk dianggap tradisi yang baik oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Empian menbejeng tahajud nikah hendaknya sepertama anta tatabba Al-Quran. Sampean itu ngurut surat yang ada di dalam Quran, mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian kamu baca secara bertahap dan secara urutnya, sesuaikan dengan urutannya. Bertahap itu berarti katakan dari Al-Kafirun, mari nikah lestari Al-Kafirun apa? Wal asrihi. Mari nikah benar boleh terus sampai ke An-Nas ini kenyamanan bertahap. Benih baca sekalian kata. Fi qiyamika hatta tahtimahu, sampai kamu hatam dalam 1 bulan. Berarti men sampean at-tahajud ben malam, anggaplah rakaat pertama separuhna Baqarah, ya, selastarin Fatihah. Rakaat kedua di situ separuh kedua sampai hatam Baqarah, surat Al-Baqarah. Mari nikah besoknya dilanjut setelah Baqarah sampai An-Nas. Itu kamu target dalam 1 bulan hatam Quran. Tuh dari bapak sepraktek akin sering Quran tak hafal. Quran tak hafal. Ada repot bener nang kantor nih, repot. Sekedua pak, mak kober maca surat sejeng lanjeng ngaji ya. Abe kelar antara kejedeng nih kebun syukur luar biasa pak, lemalem. Ya, ijak langsung ngegas kana. Deki pas dia. Bismillah nawaitu ngamal lagi keterangan gelak garwa deki malam engkau kudu jaga maca Al-Baqarah wawan. Iya, paling banyak 3 hari lah sampean. Tahajud kelakuna bye-bye sampai mati. Sampai mati tahajud boleh karena trauma pun. Au akon lah atau lebih sedikit dari 1 bulan, berarti napanya mana? Surat pertama di rakaat pertama itu surat Al-Baqarah. Rakaat kedua surat selastarin Baqarah. Itu jika diamalkan sampai An-Nas, maka kamu hatam kurang dari 1 bulan. Aku tambah tak bisa. Au aksaro atau lebih daripada 1 bulan. Lebih banyak ya. Insyaallah bisa. Itu semua menyesuaikan semangatmu. Mensemangat gitu lihatam. Mentak semangat kita tuh lihat tambah dengan ngaji kitab ya kan. Pun wa amma adadur rakaati, anapun utawi wilangane piro-piro rakaat. Iku fa aksaruma moko utawi luweh akeh-akeh barang. Ruwiyah kang den riwayataken apa ma. Min qiyami Rasulillah saking tahajjude Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iku salasa asyrota 13 apane rakaate. Wa waradalan wis tumeka apa al-iktisaru ngringkes. Apa al-iktisaru ngringkes ala tis'in ing atase 9 rakaat. Wa sab'in lan 7 rakaat. Wa aksaru ma utawi luweh akeh-akeh rakaat
warada kang wis tumeka apa ma anhu saking Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam iku al muwadhabatu netepi ajeg atau istiqomah alaihi ing ngatasé qiyamil lail alaihi ngatasé qiyamil lail ihda asyrata kelawan 11 apane rakaate wa yutalakhasu lan den simpulaken atau den ringkes min majmu'il ahadisi saking kumpule pira-pira hadis saking kumpule pira-pira hadis apa annahu sak temene kelakuan itu titik 3 iku yang bagi sayukjo lakah kaduwe sira wa yustahabbu lan den sunnataken wa yustahabbu lan den sunataken idza kumtah ing dalem nalikane jumeneng bengi sapa sira ibadah maksudnya gini iki idza kumtah ing dalem nalikane jumeneng sapa sira minal laili minan naumi saking turu apa antam sahah yen to ngusap sapa sira apa antam sahah yen to ngusap sapa sira an-naumah ing labete turu an wajhika saking wajah sira biyadika kelawan tangan sira wa taqulalan yen to ngucap sapa sira alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur alhamdulillah sakabehane puji iku lillahi kagungane Allah alladzi ahyana kang wis paring urip sapa Allah ing kita ba'dama amatana ing dalem sakwise oleh mateni sapa Allah ing kita ing dalam sakwise oleh mateni sapa Allah ing kita wa ilaihi lan iku maring Gusti Allah an-nusyuru utawi gumelar wa taqra'alan yen to maca sapa sira inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab ing ayat inna fi khalqis samawati sak temene iku ing dalem den dadekaken pira-pira langit wal ardi lan bumi wa ikhtilafil laili lan bedone bengi atau gonta-gantine bengi wan nahari lan siang la ayatin yakti ono piro-piro tondo li ulil albabi kaduwe piro-piro wong kang duweni akal mendi anaknya mana ulil albab ni kemapan orang sendi akal ulul ilmi orang sendi ilmu ila akhiri surati tumeka akhiri surah summa tastakah nuli siwakan sapa sira wa tatawaddo alan wudu sapa sira wuduan kelawan wudu kamilan kang sampurna summa tusolliya nuli salat sapa sira rakaataini kelawan rakaat khafifataini kang enteng atau kang gelis karune atau cepet karune summa tusolliya nuli salat sapa sira ba'dahuma ing dalam sawise rakaatain sama rakaatin ing 8 pira-pira rakaat sama narokaatin ing 8 pira-pira rakaat tawiluha halih ndawaaken sapa sira ing sama narakaat tusallimu tur uluk salam sapa sira
tusallimu tur ulu salam sapa sira min kulli rakaataini saking saben-saben rong rakaat in syi'ta lamun karep sapa sira au min kulli arba'in utawa saking saben-saben 4 rakaat utawa saking saben wa min kulli arba'in lan saking saben-saben 4 rakaat au tajma'uhunna utawa ngumpulaken sapa sira ing sama rakaat utawa ngumpulaken sapa sira ing sama rakaat bitaslimatin kelawan salaman wahidatin kang siji fa kullu dzalika maka utawi sekabehane mengkono tusallimu ila akhirih itu nggih tusallimu min kulli rakaataini in syi'ta sampai seterusnya iku qad warada teman-teman wis tumeka apa dzalik atau kullu dzalik iku qad warada teman-teman wis tumeka apa kullu dzalik. Terus rakaat yang memang di situ dilakukan oleh Rasulullah itu berapa rakaat dalam sholat tahajud atau qiyamul lail di sholat malam. Jadi qiyamul lail itu satu istilah yang muradif dengan tahajud, artinya sinonimnya tahajud sama kan? Qiyamul lail itu ya tahajud. Ada yang mengatakan qiyamul lail ya pokok ibadah waktu malam, sholat malam, senajan itu witir disebut qiyamul lail. Lebih khusus dari itu yaitu tahajud, karena tahajud nikah elakonin ba'dan naum selastarina saren. Mangkan secara bahasa tahajud itu maknanya ngelilir, yaitu bangun dari tidur. Lesing tak cocok alias ndak matuk nanti ketika sampean sholat tahajud tak saren kada. Maka hanya disebut qiyamul lail tapi bukan tahajud. Le rakaat sesuai dengan dari riwayat hadis tentang sholat tahajudnya Rasulullah yang paling banyak adalah 13 rakaat. Ini saya lakonin Nabi di waktu tahajud kan. Dan 13 rakaat itu ada perinciannya, tidak murni 13 rakaat murni tahajud, beda witir juga. Karena sampean coba hitung 13 rakaat ini kegencil kan. Berarti segencil ini beda witir. Bahkan di situ ada juga yang ngurut kepada Rasulullah bahwasanya 9 rakaat. Itu juga ada. Ada yang di situ 7 rakaat. Semuanya ganjil itu. Sangat berarti sisi tong di situ witir. Ada yang 3 witirnya. Ada yang 7. Wa aktsaru ma warada anhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling banyak rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah yang sering diistiqomahkan oleh beliau adalah 11 rakaat. 11 rakaat setelok nika witir, karen nika tahajud. Berarti witir paling akhir. Karena witir itu penutup sholat malam. Katakan di situ 11 berarti kurangin sebelum di situ itu sholat tahajudnya, kemudian setelok di situ witirnya. Baiklah, itu perinciannya. Terus dari jumlahnya beberapa hadis yang telah ada, itu bisa ditarik kesimpulan bahwasanya hendaknya yang harus kamu lakukan, dan bahkan ini disunnahkan, ketika bangun dari tidur pertama kali sampean itu tamsahan naum, mengusap wajah bekas daripada tidur. Niki kana biasan kula menajeli reng po sepola mbek. Mapan carane cegesaren iki. Cegesaren sini kan. Niki sunnah nih kan. Dadi cegesaren beni pas beni sini kan diusap wajah ini menghilangkan bekas tidur. Ini ke pertama, kunci keseharian sampean. Ya bisa ngamal lagi meniki.
lagi lem-malem telepon jaga langsung ngucapin wajahnya bercengar nanti sepenting kocok terus lagi macet gue lengah gitu ya. Kemudian lastari nikah sampai langsung lanjut ke berdoa bangun tidur bersih tak apal aku tak tanya saya apal bersih tak apal doa bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini kan tak apal lagu ngalih ke sifir bayi. Pada banyak bareng nengkas. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Selastare ini kaki epakon maca ayatnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sebureng Pak. Juga seharian cek sebureng ya Pak. Ya pancen mak le cengar sampean beri pemanasan. Nah, selastaren maca ayat ini sampai akhir surat ki. Selastaren maca nikah sampean siwakan, berarti ntar kamar mandi sikatan. Kalau ndak punya siwak, kalau punya siwak ya siwaknya dipakai. Selastaren siwakan wa tatawaddu wudu'an kamilan, sampean kejedeng wudu dengan wudu yang sempurna. Berarti sunnah-sunnahnya itu dilakukan. Termasuk pengusapan telinga, pengusapan seluruh kepala, madmadoh berkumur, istinsyak. Cengaroku sampean kena menwudu secara sempurna. Mata cengar aja kopeng epere aing. Eki kan menlep celep. Nika seger pertama kopeng biasa. Sebelum subuh abek nika celep ketondu pas epere aing elang kala. Ketondu elang. Kemudian elong lepunin aing, lesan lepunin aing. Apa boleh? Kepala, lagi tak mandi ya gitu kasarannya kan. Terus kaki di situ dibasuh sampai ke betis. Ada saya kocak tahjil itu Kemudian itolatul ghurrah ketika membasuh kedua tangan itu sampai ke lengan atas. Aku baca kapi kan ada deh. Tojuna di situ sampean biar tidak ngantuk lagi made semangat. Selastare wudu sampean sholat 2 rakaat sunnah ba'dal wudu. Itu khafifatain berarti sifatnya ringkas, sangat ringkas. Selastare nikah baru sampean sholat 8 rakaat. Le sebelum rakaat nikah sampean pelanjung bejengah. Kemudian nanti uluk salamnya boleh sampean setiap 2 rakaat sekalian, atau setiap 4 rakaat sekalian, atau 8 rakaat langsung salam sekalian, itu boleh. Jadi beluk rakaat nikah bisa buat 2 setiap oleh 2 rakaat salam, atau di situ per 4 rakaat. Tapi sebelum tahiyat awal ada tahiyat awalnya ketika nanti dijadikan 4 rakaat. Kemudian nanti ketika dijadikan 8 rakaat itu juga boleh dalam satu salaman. Berarti beluk rakaat ini kamu nanti cuman sekali salam. Nah itu boleh caranya. Ini hanya cara. Masalah mengamalkan itu terserah sampean. Iya malakin bila. Tapi paling tidak seumur hidup kita upaya untuk mengamalkan senajan kerobun sekalian kena. Mak le te kocak orang se pernah oning tapi tak ngelakonin. Fa kullu dzalika qad warad summa in ra'aita nuli lamun ningali sapa sira. Summa in ra'aita nuli lamun ningali sapa sira annahu ing sak temene kelakuan iku bakiyah sik tetep indaka ing dalam sanding sira apa nasyatun semangat atau terengginas. Fatanaffal moko salat sunnah sapa sira ma ing barang badah kang pertelo apa ma lakah kaduwe sira badah kang pertelo apa ma lakah kaduwe sira summa sholli
nuli salato sapa sira salasa rakaatin kelawan telu pira-pira rakaat biniyatil witri kelawan niatan witir bitaslimatin kelawan sak salaman au taslimataini utawa rong salaman wa taqra'anan yen to maca sapa sira fil ula ing dalem rakaat kang awal maca sabbihisma rabbikal a'la ing surat atau ayat ini sebenarnya surat sabbihisma rabbikal a'la wa fis saniyati lan ing dalem rakaat kang nomor loro qul ya ayyuhal kafiruna ing surat qul ya ayyuhal kafirun wa fis salisati lan ing dalem rakaat kang nomor 3 al ikhlas ing surat al ikhlas wal muawwidataini lan surat muawwidatain wala tahsab lan ojo nyono sapa sira annal witra ing sak temene witir huwa ya witra iku ihda asyrata 11 wa hadhihi rakaatu utawi ikilah pira-pira rakaat al madzkuratu kang wis den sebut fi hadas yaki ing dalam ikilah runtute karangan fi hadas yaki ing dalam ikilah runtute kalam kenging iku syai'un suwiji-wiji akharu kang weneh kalla ojo ngono innahu sak temene kelakuan iku lam yurwa ora den riwayataken min qiyami rasulillahi saking jumenenge atau tahajjude Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ghairu ma sakliyane barang qasasnahu kang wis nyeritakaken sapa ingsun ing ma alaika ing atase sira fa'lam moko weruh sapa sira zalika ing mengkono-mengkono wala tahsab wallahu tawi Allah iku wasi'un zat kang jembar rahmate alimun tur kang ngudaneni ai hada faslun wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillah.